Halo semua, di video kali ini saya akan berbagi tentang inflasi pergi, resesi menanti. Bagaimana outlook pasar modal khususnya Indonesia. Nah, setelah mendapatkan gambaran yang lebih jelas dari Gubernur Bank Sentral Amerika, Jerome Powell, dalam beberapa rapat atau press conference terakhirnya itu dia menyatakan eh, penurunan suku bunga Amerika Serikat most likely akan terjadi di bulan September ini dan mungkin juga bulan Desember. Jadi tahun ini turun 2 kali. Nah, penurunan suku bunga itu merupakan good news yang ditunggu-tunggu sejak tahun 2022. Jadi kalau hanya penurunan suku bunga, seharusnya itu adalah sentimen yang positif. Tapi kini tema pasar berubah dari penurunan suku bunga karena inflasi terkendali menjadi resesi. Nah, resesi ini good news atau bad news? Resesi itu adalah perlambatan ekonomi yang indikatornya berupa pertumbuhan GDP selama 2 kuartal berturut-turut negatif. Jadi misalnya GDP Q1 negatif, GDP Q2 negatif, maka di Q2 disebut resesi. Jadi dia harus negatif 2 kuartal berturut-turut. Nah, berita resesi ini tidak dari Indonesia, tapi dari Amerika Serikat, gitu. Jadi diduga Amerika Serikat akan menuju resesi. Di tengah ekonomi dunia yang terkait satu sama lain, walaupun yang resesi Amerika bukan Indonesia, ya namanya kalau gajah batuk gitu kan, kita juga kena semburan anginnya gitu. Jadi suka tidak suka, kita sedikit banyak akan terpengaruh. Nah, salah satu tanda resesi itu biasanya dimulai dari pelemahan mata uang secara signifikan. Nah, sehubungan untuk mata uang nih ada case menarik nih. Mungkin kalau Bapak Ibu ingat di bulan Juli yang lalu itu ada kehebohan di pasar modal karena Nikkei-nya Jepang tuh tiba-tiba turun 12% sehari. Nah, itu sedikit ada kaitannya dengan resesi di Amerika. Nah, pada saat Amerika menaikkan suku bunga dari tahun 2022 sampai dengan sekarang, dari 0% sampai dengan 5,25%, eh, itu mata uangnya menguat. Sebagai respon atas kenaikan suku bunga Amerika Serikat, itu bank sentral negara lain mencoba, oke lah kalau Amerika menguat, jangan sampai menguatnya berlebihan. Jadi contoh misalnya dari 13.000 ke 15.000, 15.000 ke 16.000, oke lah 16.000. Jangan sampai 18, 19, 20.000. Jadi caranya bagaimana? BI dia juga naikin suku bunga gitu. Jadi biasanya bank sentral menandingi kenaikan suku bunganya Amerika Serikat dengan cara ikut menaikkan suku bunga supaya mata uangnya nggak terlalu jatuh. Nah, Jepang ini lain sendiri. Ketika negara lain menaikkan suku bunganya untuk mengcounter mata uangnya yang supaya melemahnya tidak signifikan, Jepang itu satu-satunya negara yang bukan satu-satunya lah. Sorry, salah satu di antara sekian banyak negara yang menahan suku bunganya. Nah, dampaknya mana? Dampaknya ke nilai tukar yen terhadap US dollar. Jadi kalau kita lihat tahun 2020, 1 dolar itu dapatnya 100 sampai 110 yen. Waktu Amerika Serikat menaikkan suku bunga, Jepang nggak ikut. Dari 110, 100, 110 jadi 140, terakhir 160. Ya, jadi bayangkan kalau misalnya Indonesia 10.000, maka 10.000 jadi 16.000, jadi 14.000 jadi 16.000. Nah, kalau kita dari 2020 sekitar mungkin 13 ribuan. Jadi kalau misalnya kita sama dengan Jepang, berarti posisi ini kira-kira 1 dolar itu 20.000. Nah, sekarang kan cuma bangsa 16.000, bahkan 15 ribuan. Kenapa? Ya, karena pada saat Jepang menaikkan suku bunga, Indonesia mengcounter dengan menaikkan BI rate juga. Makanya kalaupun melemah, tidak sampai separah Jepang yang dalam 5 tahun terakhir itu turun 50%. Kita dalam 5 tahun terakhir ya turun, tapi ya paling 10 sampai 20%, dan itu masih normal gitu. Nah, eh, pada saat mata uangnya melemah seperti ini, kenapa diikuti oleh gejolak saham yang kemarin sehari turun sampai 12% dan menjadi sensasi internasional gitu. Karena mata uang Jepang yang terus melemah ini menimbulkan kesempatan, menciptakan bukan menciptakan suatu kesempatan.
Jadi ada yang namanya carry trade gitu. Nah, maksudnya carry trade gimana? Jadi kalau saya orang asing, Jepang kan suku bunganya rendah. Dia kemarin 0% jadi 0,1. Terakhir-terakhir waktu bergejolak dia mau naikkan ke 0,25. Ya, tetap saja kan 0,25 kan. Kalaupun jadi suku bunga kredit paling 2%, 3%. Kemana lagi bisa meminjam cuma 2% apa 3%. Kalau di Indonesia kita mau pinjam uang untuk kredit, kalau KPR mungkin 8-9%, normalnya 12. Kalau kredit untuk modal usaha mungkin 14-15%. Nah, di Jepang mungkin 2-3% sudah dapat. Nah, ketika orang asing meminjam uang Jepang, katakan dengan bunga 2-3%, uang tersebut dia putarnya nggak di saham Jepang, dia putarnya di saham Amerika. Katakanlah dia beli saham Microsoft $1. Jadi dia pinjam di mata, misalnya dia pinjam 110 yen, $1 dapat 110 yen. Sorry, dia pinjam 110 yen dapat $1. Kemudian dia belikan saham Microsoft $1. Nah, setahun kemudian kan 110 yennya harus dia bayar. Bunganya cuma 2%, cuma 113 gitu. Nah, anggap saja saham Microsoft-nya itu tetap $1, nggak naik, nggak turun. Nah, tapi pada saat dia mau kembalikan, $1 itu sekarang 140 yen misalnya. Jadi dia sahamnya tidak untung, selisih kursnya saja sudah bikin dia untung 30 yen. Nah, jadi ketika bunganya rendah, mata uangnya melemah terus, itu membuat eh, investor-investor luar negeri bisa meminjam yen dengan bunga yang murah, kemudian dia investasikan ke luar negeri, pada saat dia kembalikan, yennya masih terus melemah. Jadi dia cuannya dari kurs lagi. Nah, itu disebut dengan carry trade gitu. Nah, pelemahan mata uang yang terus-menerus ini akhirnya membuat perhatian bagi Bank Sentral Jepang. Jadi dia itu melihat, waduh, ini sudah 160 nih, ibarat sudah rupiah sudah 20.000. We must do something gitu. Nah, baru Bank Sentral Jepangnya mengumumkan, oke, kita akan naikkan dari 0,1 ke 0,25. Cuma naik 0,15. Efek dari kenaikan 0,15 itu, yennya menguat dengan signifikan dari 160 ke 140, 144. Ya. Jadi penguatan yen yang sangat signifikan itu membuat orang kaget gitu. Waduh, kalau kemarin saya pinjam $1 110 yen, saya balikin $1 140, saya cuan 30. Kalau saya terlanjur pinjam di 161 yen, pada saat saya kembalikan 140, berarti kan saya rugi di kursnya. Jadi karena kurs yennya meningkat signifikan, menguat signifikan, yang tadinya pakai carry trade kaget gitu. Jadi mereka rame-rame menjual dalam satu hari dan terjadi panik plus kaget selling gitu. Jadi sudah panik selling, kaget selling juga. Nah, penurunannya mencapai 12% dalam satu hari. Makanya dia punya indeks yang dari awal tahun naik sekitar 30%, sempat menjadi salah satu indeks saham yang menjadi primadona dunia. Itu kemudian dari 30% dari sini jatuh ke 36.000 atau turun sekitar 20%. Ya, jadinya kalau dari sini ke sini ya sudah nggak banyak, cuma tinggal 2-3%. Nah, jadi efek daripada Amerika mau resesi eh, itu berdampak ke sini. Nah, apa hubungannya resesi Amerika dengan ini? Nah, jadi pada saat si pemerintah Bank Sentral Jepang mau menaikkan suku bunga untuk menjaga yennya tidak terlalu melemah, pada saat yang sama ada berita Amerika resesi. Jadi mata uang dolar melemah. Jadi kombinasi dari dolar melemah karena mau resesi, Bank Sentral Jepang naikkan suku bunga sehingga yen menguat, membuat penguatan yennya double. Jadi dari kebijakan suku bunga naik plus resesi Amerika bikin dolarnya melemah. Nah, itulah kenapa terjadi panic selling 12% dalam satu hari pada waktu itu. Nah, oke, balik ke kondisi awal. Jadi resesi Amerika menyebabkan koreksi 12% sehari di Jepang, walaupun cuma satu hari itu. Nah, sekarang pertanyaannya, eh, apakah benar US mau resesi? Resesi itu hitung pakai apa sih? Nah, kalau dulu kita belajar, cara menghitung resesi itu adalah menselisihkan antara yield 10 tahun dengan yield 2 tahun.
Jadi obligasi pemerintah yang 10 tahun, misalnya Amerika bunganya 4%, imbal hasilnya 4%, kita kurangi sama obligasi pemerintah Amerika yang 2 tahun, misalnya imbal hasilnya 2%, selisihnya plus 2. Nah, kalau selisihnya plus, itu dianggap normal. Kenapa? Karena saya beli yang 2 tahun, 2% saya puas, beli yang 10 tahun, 4% saya oke. Nah, resesi itu adalah sebaliknya. Saya beli yang 10 tahun, cuma 2%, tapi saya beli yang 2 tahun 4%. Jadi ketika ada situasi yang 2 tahun lebih tinggi daripada yang 10 tahun, selisihnya negatif, nah ini di bawah nih. Nah, kalau dibuat yield curve, namanya inverted yield curve. Jadi kurva imbal hasil terbalik. Kok bisa orang mau beli obligasi 2 tahun bunganya 4%, sementara yang 10 tahun tuh orang nggak berani beli, dan harganya yieldnya cuma 2% gitu. Nah, kondisi inverted yield curve ini dianggap sebagai suatu indikator bahwa Amerika Serikat akan menuju resesi sehingga suku bunga akan diturunkan. Ya. Nah, yang jadi masalah, inverted yield curve ini sudah terjadi dari tahun 2022. Ya. Minusnya sudah dari 2022. Tapi dari 2022 sampai sekarang Amerika nggak pernah resesi. Ya, pada waktu itu juga ada data pertumbuhan PDB, dia negatif 2 kuartal berturut-turut di 2022. Amerika Serikat juga denial, dia bilang enggak, saya belum resesi. Kenapa? Karena dia bilang, oh saya lihatnya tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran saya bagus kok, jadi jauh di bawah normal kok. Maksudnya full unemployment gitu. Jadi sampai susah cari karyawan. Nggak bisa kamu mengatakan saya resesi hanya karena imbal hasil saya inverted, terbalik, dan pertumbuhan GDP negatif. Ya, jadi untuk memprediksi resesi US dengan menggunakan inverted yield curve tidak. Padahal secara teori dia sudah negatif dari tahun 2022. Nah, pada saat itu terus terang reksadana fixed income panin itu sudah ambil posisi antisipasi suku bunganya akan turun sehingga membeli obligasi jangka panjang gitu. Nah, tapi sayangnya tahun 2022 penurunan suku bunga tidak terjadi. Nah, inverted yield curve atau terbalik yang 10 tahun lebih rendah daripada 2 tahun masih bertahan sampai dengan 2024 ini. Jadi masih di teritori negatif. Nah, belakangan mereka bilang, oke, kalau misalnya nggak bisa lihat pertumbuhan GDP negatif 2 kuartal, nggak bisa melihat inverted yield curve, berarti yang dilihat itu tingkat pengangguran. Nah, tingkat pengangguran itu Bank Sentral Amerika punya suatu teori atau indikator yang disebut dengan Sum Rule. Ya. Sum Rule ini pada dasarnya dia menghitung moving average dari tingkat pengangguran 3 bulan dibandingkan dengan minimum dari rata-rata 12 bulan sebelumnya. Jadi dia 3 bulan dibandingkan rata-rata minimum 3 bulanan dari 12 bulan sebelumnya. Nah, kalau angkanya 0,5%, di atas 0,5%, artinya resesi. Nah, ini adalah angka Sum Rule yang saya ambil dari websitenya Bank Sentral Amerika Serikat. Di bulan Juli, ya sini, sudah 0,53. Jadi sesuai dengan definisinya, Amerika Serikat itu resesi. Tapi kembali Amerika Serikat denial. Dia bilang, oh enggak, saya belum resesi gitu. Jadi indikator resesi Amerika Serikat itu memang lain daripada yang lain. Waktu GDP negatif 2 kuartal berturut-turut, dia bilang dia tidak resesi. Pada saat terjadi inverted yield curve, yang secara teori dia harus turunkan suku bunga karena mau resesi, dia tidak resesi. Sekarang menggunakan indikator tenaga kerja yang dikalkulasikan dengan Sum Rule, dia juga tidak resesi gitu. Nah, jadi memang definisi resesi di Amerika itu agak unik gitu. Nah, kalau menurut saya sebetulnya mungkin ada faktor politis juga. Mereka kan dalam waktu dekat ini sudah mau pilpres. Ya, namanya pilpres kan, yang petahana terutama. Pasti kan bagaimana caranya supaya dia bisa menjabat lagi. Kalau yang baru kan gimana caranya menjatuhkan yang lama supaya dia bisa mendapat jabatan itu. Resesi itu akan jadi topik yang sulit bagi petahana gitu. Jadi kalau menurut saya sedikit banyak itu ada aspek politis yang mungkin membuat para pejabat di Bank Sentral lebih hati-hati. Karena si Claudia Sam yang membuat Sam Rule ini di interview dia bilang, oh no, cara ini sudah tidak relevan. Jadi Amerika Serikat belum resesi.
Nah, sehingga definisi resesi di Amerika Serikat itu yang menentukan pejabat dari bank sentralnya, yang terus terang tidak jelas indikatornya apa gitu. Nah, eh, kalau dalam konteks pasar modal, ya, jadi sekali lagi Amerika Serikat itu eh, mereka dari dulu ya, waktu sebelum si Sam ini membantah, dia bilang mereka indikatornya selalu pengangguran, which is make sense. Karena kalau misalnya kita bilang negara sedang resesi, eh, kalau perlambatan oke lah. Kalau semua orang dapat kerja cuma ya mungkin habis gaji habis bulan ya sudah kan orang masih survive. Yang jadi masalah kalau orang tidak ada pekerjaan gitu. Jadi menggunakan tingkat pengangguran itu adalah indikator yang baik. Dan memang pengangguran di Amerika Serikat dari bulan Mei, Juni ke Juli itu meningkat cukup signifikan. Sebelum-sebelumnya di kisaran 3,7, 3,8. Terakhir itu 4,1, 4,4. Jadi memang kenaikan tingkat penganggurannya cukup tinggi 3 bulan terakhir. Nah, itu yang memunculkan spekulasi Amerika Serikat itu resesi. Nah, pengangguran yang tinggi itu atau meningkat tidak baik untuk bisnis. Dan kalau bisnisnya kurang baik, berarti kinerja laporan keuangan juga kurang baik. Nah, dalam konteks bank sentral, berarti kalau terjadi resesi, itu artinya ekonomi lagi kurang baik. Perlu distimulus, perlu do something. Jadi jangan sampai dia sudah terlanjur parah, baru dibantu. Nah, caranya bagaimana? Dia harus melakukan kebijakan yang sifatnya longgar. Contoh, menurunkan tingkat suku bunga. Gitu. Memperlambat bakar uang. Karena Amerika Serikat, bank sentralnya, itu melakukan kebijakan bakar uang atau quantitative tightening itu sejak dari 2 tahun yang lalu. Jadi mereka mencoba mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara surat hutang yang sudah jatuh tempo, bank sentral tidak beli lagi gitu. Nah, atau kalau perlu mereka cetak uang lagi, quantitative easing lagi gitu. Nah, kalau misalkan Bank Sentral US melakukan salah satu dari ketiga itu, menurunkan suku bunga, memperlambat QT, atau bahkan QT-nya dihapus menjadi QE, itu akan jadi berita bagus untuk pasar modal, terutama untuk obligasi gitu. Kenapa? Karena kalau suku bunga turun, itu harga obligasi naik. Dan kemudian kalau cetak uang dilakukan, biasanya itu liquidity-nya itu masuk ke obligasi dulu. Kalau di Amerika masuk ke obligasi dan ke saham. Kalau di Indonesia cetak uang, itu utamanya cuma masuk ke obligasi. Nah, sehingga kalau dikombinasikan dengan suku bunga yang turun, ada peluang kenaikan harga di obligasi. Nah, penurunan suku bunga sama QE itu juga biasanya akan membuat mata uang US dollar semakin melemah. Sehingga kalau misalnya kemarin-kemarin 16.000, bulan Juli ini kita sudah lihat, Juli Agustus sudah 15 ribuan, ada kemungkinan bisa mendekati kepala 14 kalau misalnya penurunan suku bunganya dilakukan dengan signifikan. Nah, jadi dari sisi Indonesia, resesi di Amerika itu ada untungnya karena membuat mata uang US dollar melemah. Nah, tapi di awal-awal resesi ini, karena orang tidak tahu seberapa parah, apakah ada perusahaan yang kolaps dan sebagainya, eh, sedikit banyak akan ada pengaruh negatif ke harga saham di Amerika. Tapi bisa juga sebetulnya karena S&P 500 sudah rally terus sepanjang tahun, ya resesi ini kesempatan untuk jual dan untuk beli lagi di harga bawah. Tapi memang penurunan suku bunga dan QE kalau jadi itu akan berdampak positif ke harga obligasi dan juga sedikit banyak tentang saham. Nah, bagaimana dengan saham di Indonesia? Kalau saham di Indonesia itu terus terang story-nya itu sangat beragam ya. Memang penurunan suku bunga itu good news. Memang kalau dilakukan cetak uang atau QE itu good news. Tapi di saham itu juga ada aspek fundamental. Sebagaimana kita lihat laporan keuangan di kuartal 2 tahun 2024 ini kurang begitu bagus. Sehingga story fundamentalnya kurang dapat. Cuma dapatnya dari sentimen. Nah, untuk suatu saham bisa naik cukup tinggi, itu perlu kombinasi antara sentimen dan fundamental. Nah, kalau misalnya di Q3 fundamental perusahaan membaik, mudah-mudahan bisa ada kenaikan. Nah, kalau dengan obligasi Indonesia, ya, yang akan diuntungkan itu menurut saya adalah reksadana pendapatan tetap sama obligasi pemerintah. Sebab kalau terjadi penurunan suku bunga, obligasi pemerintah atau reksadana fixed income yang invest di mayoritas obligasi pemerintah, kenaikan harganya cenderung akan lebih maksimal. Nah, kalau untuk saham,
menurut saya gejolaknya sih tetap akan ada, tapi sepanjang bunga turun harusnya positif. Nah, demikian tentang dampak resesi Amerika terhadap pasar modal Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih.